akan sebatas mau sharing pengalaman aja buat teman-teman semua. Selama ini saya main di sepeda, sehingga semoga bisa membuat kita menjadi lebih bijak lagi dalam bermain sepeda, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ada 4 poin yang akan nanti saya bahas. Pertama, faktor dari diri sendiri. Kedua, faktor dari protektor keselamatan, alat keselamatan. Ketiga, dari faktor sepeda. Dan terakhir, faktor dari paket sendiri. Pertama, dari diri sendiri. Yang dari diri sendiri itu sebelum kita main sepeda, yang dipastikan adalah kita dalam kondisi fit dan sehat, baik itu dalam lahir dan batin. Nggak ada lagi kayak kesleo, nggak lagi sedang luka-luka, sehingga main sepeda juga bisa lebih enjoy. Kedua, dari fisikis. Jangan sampai kita main dengan kondisi lagi stres pekerjaan, sampai di trek masih di bawah stresnya, yang ada kita nggak fokus. Kalau bisa, kalau memang niat kita main sepeda, walaupun lagi stres pekerjaan, sampai di lokasi ya lupain masalah kerjaan atau stres. Jadi kita bisa fokus sama main sepeda kita. Kedua, izin dari keluarga. Itu saya sendiri juga kadang masih suka ngelakuin hal-hal kesalahan seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari deh ya, tetap harus izin sama keluarga. Kalau sampai terjadi apa yang tidak diinginkan, minimal keluarga tahu. Jangan sampai nanti kalau terjadi apa-apa tuh kita bingung di rumah mau ngomong apa ya. Aduh, mau alasan apa ya tadi? Soalnya sekarang saya kayak gini kondisinya nih. Itu kan nggak bagus juga. Kalau bisa tetap izin keluarga. Minimal ada yang bantu doa dari rumah sehingga tidak terjadi apa-apa. Ketiga, itu tidak sempral dalam arti baik itu dalam tindakan ataupun dalam ucapan. Main downhill atau main sepeda gunung identik di hutan atau di gunung. Yang notabene itu alam liar, tidak tahu di sana kondisinya seperti apa. Hindari berkata tidak sopan ataupun bertindak tidak baik. Contoh kecil, saya punya pengalaman. Pada saat saya mau main ke Cideng, ada satu mobil Fortuner yang ya saya anggap rese lah atau apa. Saya pukul mobil sampai lokasi. Ketika main itu saya langsung jatuh. Crash. Kedua, saya main sama Om Rama. Om Rama ada di sini tadi. Saya main di Sebek. Di Sebek itu adalah favorit saya. Trek Sebek itu lumayan saya favorit sama Sebek. Jadi ketika main sama Om Rama saya suruh di depan. Ketika sudah berjalan, saya teriak-teriak, trek. Om Rama berhenti, saya disuruh duluan. Nggak lama setelah saya maju, saya langsung jatuh. Karena saya terlalu sombong. Di situ jadi kalau bisa jangan berkata atau berucap yang tidak perlu. Terakhir, yang keempat itu adalah diawali dan diakhiri dengan doa. Setiap aktivitas, baik itu bersepeda ataupun bukan, kita awali dengan doa dulu. Itu dari faktor diri sendiri. Kemudian kita berbicara ke faktor keselamatan. Jangan pernah namanya main downhill apapun sepedanya meremehkan faktor keselamatan. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan jatuh. Satu, dari faktor kepala, helm. Kalau kita main obstacle yang lompat-lompat, usahakan helmnya full face. Helm ini sudah menyelamatkan saya sekali ketika saya jatuh di Cihidat. Jidat saya itu sempat berdarah, hidung saya sempat berdarah. Itu pada saat jatuh, padahal saya sudah pakai perlengkapan yang lengkap. Dan ini busa, tapi ini saya masih bisa berdarah. Bagaimana kalau seandainya saat itu saya meremehkan, saya pakai helmnya hanya half face? Habis deh. Mungkin saat ini saya nggak di sini. Kayak gitu. Jadi jangan pernah meremehkan faktor keselamatan. Pertama dari helm. Kedua, turun ke bagian leher. Neck brace. Neck brace itu juga penting, tapi mohon maaf saya belum punya karena harganya lumayan mahal. Sekitar 3 atau 4 juta lah. Ada yang murah ratusan ribu tapi dia busa. Kalau menurut saya kurang maksimal fungsinya. Nah, kenapa penting untuk leher? Ada satu pengalaman teman kantor itu jatuh di Nura. Mungkin Om Ferdi waktu itu tahu ya, yang ada yang meninggal di Nura ya. Itu teman kantor, temennya dia itu jatuh di Nura. Mungkin ketika jatuh patah lehernya. Meninggal di tempat, langsung dibawa ke Jawa Timur. Jadi penting pelindung leher. Ketiga, turun ke bawah adalah body protector. Nah, body protector banyak jenis saya punya seperti ini. Ada yang hanya dada dan punggung, ada yang plus dengan lengan, ada yang plus sampai siku. Kenapa ini penting? Ini sudah menyelamatkan saya sekali. Ketika saya jatuh di Cideng itu, pedal sepeda ini jatuh di punggung. Iban saya persis di punggung. Kalau seandainya tanpa body protector yang saya punya, mungkin saat ini saya sudah lumpuh. Karena kalau pedal-pedalnya sepeda downhill itu pasti tajam-tajam dan ada pakunya. Jadi jangan pernah meremehkan fungsi dari body protector. Kedua, lengan.
Ini penting banget kalau kita saat jatuh. Kenapa? Ini melindungi collarbone kita dari patah. Contoh pengalaman, saya kebetulan bawa satu foto. Om, Ronsen. ini foto Rongsen Om. Mantap. Ini foto Rongsen, salah satu kawan saya mungkin kurang jelas. Collarbone patah. Boleh saya Sisi kelilingin? kiri. Kelihatan enggak? Wah, kurang jelas ya. Sisi kiri. Dan di sini menunjukkan ya Om, body protector itu penting Om. Jadi jangan pernah meremehkan lah namanya faktor keselamatan. Itu dia jatuh. Biaya pengobatannya tahu berapa Om? Operasinya 60 juta Om. Itu belum copot pen, baru operasinya saja. Kalau kita orang kaya sih bodo amat lah, terserah bebas. Uang kita nggak berseri. Tapi kalau mohon maaf kita hanya sebatas hobi, kalau bisa hindarilah jangan sampai terjadi seperti itu. Nah itu merugikan dari sisi keuangan, aktivitas, dan juga sama kekeluargaan kita nggak bisa gendong anak lagi kayak gitu. Kamunya ngamuk loh. Recovery-nya sampai 1 tahun. Kedua, dari body protector turun lagi ke lutut. Terkadang dianggap remeh, tapi lutut itu penting. Ada yang pakai nggak tadi? Kenapa enggak? Kenapa saya? Itu jatuh di pinang, ketika jatuh dengkulnya kebentur. Ketika kebentur ternyata ada cairan di dalam dengkul, itu juga penting Om. Maju. Dengkul itu ada beberapa tipe. Ada yang busa semua, ada yang atasnya ada keras. Hard Kalau ya, saya hard. pribadi lebih suka yang keras. Kenapa? Kalau yang busa seperti ini, ketika jatuh di sebek, ada pengalaman kalau nggak salah waktu itu Om Abi sama Om Rama kalau nggak salah, ketika jatuh kena akar, ini masih sobek. Waduh. Ini masih sobek. Dalamnya itu entah lecet kena sobekan itu atau memang kegesek busa tapi masih lecet. Kalau bisa yang lebih aman. Kemudian dari situ mulai pakai sarung tangan sama sepatu yang mumpuni Om. Itu dari faktor keselamatan. Jangan pernah meremehkan sesuatu karena kita nggak tahu kapan kita jatuh. Pada saat kita mau mengambil sebuah obstacle atau bermain di track yang banyak lompatannya atau beremnya, kenali sepeda yang kita pakai. Kenali sepeda yang kita pakai. Jangan mentang-mentang karena kita pinjem, sepeda gunung, dia speknya bagus, kita pakai, tapi kita nggak kenalin karakter sepedanya seperti apa. Pertama, posisi rem. Yang belakang yang mana, yang depan yang mana. Biasakan dengan kebiasaan kita seperti apa. Karena kalau kita biasa rem belakang itu di kiri, ketika kita pinjem sepeda orang, rem belakangnya di kanan, Nah, kita kaget, refleks kiri kita yang mencet. Yang ada kejungkal. nombak deh. Pernah nyobain pakai sepeda saya kejungkal orang. Contoh kecil, Om Ferdi, coba. Ketika lompat sedikit, yang di papan, drop papan ya Om Ferdi ya? Iya. Jatuh. Padahal biasa lompat yang lebih tinggi. Kenapa? Nggak kenal sepedanya, salah pencet rem. Jatuh. Itu satu ya, dari faktor handle rem. Kedua, jok. Jok kalau main lompat-lompatan atau berem-bereman jangan terlalu tinggi. Jangan sampai jok ini mengganggu pergerakan bokong. Kalau terlalu tinggi, pada saat kita ngedrop, ini bisa mukul pantat ke depan. Efeknya kita jempali ke depan. Jadi selalu biasakan jok rendah. Dan kalau main downhill itu jarang duduk, makanya joknya dibikin pendek. Kedua, dari suspensinya. Ketiga dari suspensinya. Pastikan suspensi kita support. Jangan, mohon maaf, saya contoh yang tidak baik. Saya menggunakan seli full sus untuk main di track ini. Itu contoh yang tidak baik dan saya tidak akan ulangi lagi. Karena itu sepeda yang tidak support. Saya tidak akan ulangi lagi. Jadi pastikan sepedanya support. Selanjutnya terakhir untuk segi sepeda adalah tekanan angin. Tekanan angin juga ini harus dicek. Jangan sampai kita paksakan dengan tekanan angin yang terlalu keras. Yang ada baru jalan seberapa jarak gitu bocor. Dan nggak enak rasanya dorong sepeda di tengah trek sampai bawah. Kalau ada tumble ban, kalau nggak ada tumble ban ganti ban harganya mahal. Dorong-dorongnya jauh lagi. Jadi pastikan sepedanya support dan kita kenal karakternya. Beda spare part untuk sepeda yang sama itu rasanya sudah beda. Contoh kecil, saya punya track dulu, frame dulu Moso. Saya pakai forknya Rapsok. Karakternya agak sedikit lincah. Ketika saya ganti fork, dia lebih stabil. Itu pun beda, walaupun frame-nya sama, tapi cuma beda spare part. Jadi kita harus kenali sepeda yang kita gunakan. Oke. Kemudian terakhir saya masuk ke sesi track. Kita harus kenali track di mana kita main. Biasanya saya kalau track baru, saya akan walking track.
Saya akan benar-benar jalan dari atas sampai ke bawah. Saya kenali sisi-sisi tracknya dari mulai di mana ada obstacle drop, di mana ada obstacle berm, di mana di situ bisa speed, di mana ada rock garden, sehingga saya nggak bingung pada saat nanti saya di jalan. Biasanya ketika orang baru, mohon maaf, biasanya pemula, wah bisa nih gampang, ngeliatin orang kayak gampang. Dia jalan kaget ada drop, wah ada drop, Panik ya. panik. Udah biasakan untuk walking track. Dan di dalam track itu ada beberapa karakter obstacle. Pertama, tabletop. Kedua, drop. Ketiga, berm. Mungkin yang saya bahas pertama adalah berm. Berm itu sendiri ada dua tipe. Flat berm yang tanpa ada bibirnya dan berm normal yang ada bibirnya. Cara mengambil berm-berm itu sendiri juga nggak sama cara menghandle-nya. Contoh kecil, untuk yang flat berm, sepeda ditekuk, kitanya tegak. Ini begini. Tapi kalau seandainya yang ada bibirnya, kita bisa sejajar dengan sepeda. Kalau seandainya tarik lurus, ini berm, tarik lurus, sepeda kita bentuknya kayak huruf T. Momen kita jatuh ke titik roda ban. Kedua, posisi kaki selalu di bawah untuk sisi luar. Kita belok ke kiri, kaki kanan kita harus di bawah. Kenapa? Ini membuat beban berat badan atau momen berat itu di bawah, membuat lebih stabil. Kalau bisa kayak gini, kalau saya sih nggak bisa. Ada yang terkadang suka flat, tapi kalau saya nggak bisa. Biasakan lebih aman adalah kaki ini di bawah untuk sisi yang luar. Kalau kita berem ke kanan, tuker kiri yang di bawah. Harus Berem belokan kan Om? Ya. Begini, nah lakunya belok. Oke. Miring, Kemudian, bidang miring. cara mengambil berem. Om, berem itu terkadang orang suka lewat karena ketika dia belok, yang dia pandangin itu depan roda. Nggak buang jauh kemana tujuan kita belok. Kalau di berem, contoh berem ke kiri, ada dua titik yang harus minimal itu dilihat. Pertama, center beremnya. Kedua, exit beremnya. Kalau saya biasanya itu kalau main sepeda, saya buang kepala saya kemana tujuan saya mau belok. Karena kalau seandainya saya yang liatin depan sepeda, nggak taunya di depan beremnya udah habis. Itu biasanya bablas, selesai. Atau nggak jatuh. Selalu buang pandangan ke arah kita mau keluar berem. Kemudian posisi brake. Jangan mengerem pada saat kita sudah masuk berem. Pastikan kita mengerem atau menstabilkan kecepatan saat kita mau masuk berem. Jadi ketika kita masuk berem, posisi itu sudah normal. Nggak ada lagi brake. Tinggal meluncur ya, bebas Ya. ya. Nggak ada lagi brake. Kemudian pada saat kita mengambil berem, terkadang orang itu masih ke bawah entah main motor atau main sepeda biasa, stangnya tuh begini. Tangannya tuh begini. Berem itu tangan harus dibuka. Downhill itu tangan harus dibuka. Entah itu drop, entah itu lagi speed, entah itu berem, tangan itu harus dibuka. Karena kalau begini itu nggak stabil. Ini nggak stabil. Harus dibuka lebar. Harus dibuka lebar. Ketika kita belok, kita tinggal tekuk. Kemana kita mau belok? Jangan pernah lurusin. Itu untuk berm. Kemudian selanjutnya saya masuk ke obstacle tabletop ataupun drop yang ada launchernya. Beberapa video yang mungkin pernah kita lihat atau foto, suka dia begini. Oh sorry, terbalik. Tuing. Sama orang-orangnya. Kalau cuma sepedanya doang sih nggak apa-apa. Kalau sama orang-orang itu yang videonya ada videonya. Gimana tuh gimana? Kenapa sih bisa kayak gitu? Pengalaman nih saya, biasanya waktu saya juga masih dulu awal-awal Om. Satu, posisi badan kita tuh nggak pas. Posisi badan kita nggak pas. Ada yang terlalu ke belakang, sehingga ketika sepeda ini lompat, disebutnya kita apa ya? Freeze atau kayak bingung mau ngapain lagi. Jadi udah sama sepeda nungging nih barengan. Gubrak selesai. Jadi gimana kalau mau di Terlalu ke depan. Atau yang terakhir yang biasanya banyak dilakukan kesalahan adalah dia sambil duduk. Semua obstacle itu ada tekniknya, dan yang nggak boleh adalah duduk. Kenapa nggak boleh?
yang tadi saya bilang, ini bisa nabok nih jok nih, nabok pantat, kita nyungsep sama sepeda-sepedanya. Ini kayak gini, aman. Tidak terlalu ke belakang sekali seperti ini, tidak terlalu ke depan, sedikit aja mundurnya, sedikit aja. Dan tidak boleh seperti ini. Coba deh video-video yang kemarin di share di grup. Ada contoh, mohon maaf ya Om Bray, itu kayak Gak usah disebut. Pokoknya aja. ampulan. Sebut saja mawar. saya mawar. Itu kayak ketabok pantatnya. Kalau mau ngambil obstacle kayak gitu, pastikan speed kita aman. Tidak terlalu pelan. Kalau mau high speed nggak apa-apa, asal kita bisa kontrol. Tapi yang kalau bisa jangan terlalu pelan. Karena kalau pelan ketika di tabletop itu, sorry, kita bicara tabletop ya. Di tabletop kalau terlalu pelan. Jadi kalau di tabletop itu kita speednya harus kontrol dan posisinya yang pasti adalah kita harus bisa namanya bunny hop. Apa sih fungsi bunny hop? Bunny hop itu fungsinya untuk mengontrol sepeda untuk tetap stabil ketika ada di udara. Bunny hop itu sendiri ada dua. Ada yang dia angkat dua-duanya barengan, ada yang satu-satu. Fungsinya untuk menstabilkan sepeda. Jadi pastikan kita bisa tahu tekniknya itu bunny hop dulu. Bunny hop udah kontrol, tabletop itu insya Allah aman. Yang pasti jangan pernah duduk di jok, jangan pernah terlalu ke belakang. Nanti yang ada kita freeze di udara. Bingung deh mau ngapain, ngombak sama sepeda-sepedanya. Drop yang tanpa launcher, bener-bener cuma ngedrop doang. Terakhir, drop yang tanpa launcher. Cara ngambilnya adalah jangan kita terlalu ke belakang juga, itu masih sama, jangan terlalu ke belakang. Karena kalau terlalu ke belakang, yang ada sepeda kayak gini. Kalau bersyukur kita masih begini, kalau enggak ya udah bareng sama sepeda-sepedanya. Ya. Dan pastikan kita sedikit bisa pumping. Ada fungsinya pumping. Ketika kita mau lewat drop itu, hup, sedikit. Jadi ketika mendarat minimal bersamaan rodanya. Minimal bersamaan. Ada fungsinya pumping. Hup, sedikit aja. Enggak dipasrahin banget. Karena kalau dipasrahin banget, susah hidup kita. Hidup. Nah, Macam-macam dropnya Om. Paling enggak latihannya di ini ya Fajar, maaf. kan badan agak ke belakang, kemudian ketika turun ban belakang kita bisa tegak lagi. Tapi poinnya dropnya tidak terlalu tinggi. Kalau dropnya tinggi semeter lebih, kita metode kayak gitu jempalik sama orang-orang. Angkat, atau yang lebih parah adalah sama kaki-kakinya keangkat. Maaf Om Bab, bisa santai, bisa pegangin. Oke, siap. Biasanya kayak gini nih, maaf ya. Percayakan. Sama kaki-kakinya Lepas dong. keangkat. Kalau seandainya kita beruntung, kita mendarat di sini lagi. Kalau nggak beruntung, mendarat di ban. Dang, kakinya di bawah. Ini kejepit. Des semuanya. Robek atau ke dalam-dalam. Ya. Manuku lecet. Fungsi tadi bunny hop itu adalah kita sama sepeda sama-sama terbang bersamaan. Iya, Menyatu yang jiwa. biasa di video suka terjadi, sepedanya lompat, orangnya belakangan. Jadi orangnya kayak ke bawah. Seharusnya adalah kita yang kontrol sepeda, bukan sepeda yang kontrol kita. Oke Om. Oh sorry, tadi Om Bam nanya, tabletop itu apa sih? Tabletop itu adalah obstacle yang seperti gunung. Kayak Obstacle meja. seperti gunung atau meja. Kayak meja. Terbang, mendarat. Gitu, Om. Oke, dari semua itu mungkin poin saya ada 3 hal. 1, selalu berdoa sebelum dan setelah bermain. 2, jangan pernah remehkan faktor keselamatan. Dan terakhir, kenali batas diri kita. Jangan pernah kita bermain sepeda itu dipaksakan dengan tujuan saya ingin dilihat hebat oleh teman-teman saya ingin dibilang jago sama teman-teman saya, ataupun saya cuma sekedar lompat
faktor keberuntungan. Mungkin sekali 2 kali kita bisa selamat, tapi kalau kita nggak isi lompat kita dengan skill, ketiga keempat kalau skill beruntung kita habis, selesai. Kita harus bisa melewati obstacle itu dengan aman, dengan tahu cara tekniknya. Gitu Om. Pastikan berdoa, pastikan faktor keselamatan, dan pastikan kemampuan diri kita di mana. Jangan pernah memaksa. Thank you Om. Terima kasih banyak. Dua pertanyaan satu. Boleh kalau dia mau nanya Om? Satu orang. Mau dia mau nanya Om? Siap. Hargain dong. Nama siapa dari mana? Dari Baik Weser. Namanya? Namanya Enggak kelihatan. kelihatan ya? Dong. Kita belum udah ntar lihat KTP-nya aja. Oh, nutupin. Halo. Sebutin nama aja. Monggo Om Ruli, pripun? Boleh maju biar kelihatan ganteng. Kalau untuk di anu kenapa itu mesti si pos harus diturunin? Pasti ada tujuannya kan itu. Itu yang belum terjawab. Kenapa si Iya, pos si ini pos. harus pendek? Iya. Kalau kita lompat Om, biasanya nih kalau pemain-pemain yang kayak di DH di TV itu si posnya kelihatan agak tinggi, nggak pendek banget. Karena kenapa? Dia menguasai namanya bunny hop. Ketika sepeda terbang, dianya ikut terbang. Dan yang terkadang suka terjadi di video-video, itu sepedanya lompat duluan, kitanya ketabok. Dung. Jadi kitanya kedorong. Kedorongnya itu efek dari jok sepeda kena. Kalau dari rumah sih kalau ini ada di bawah nggak ganggu, itu lebih enak nanti berbelok. Medan ya. Betul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Luar biasa. Alhamdulillah. Dengan sehat kita bisa kumpul, bisa silaturahmi di sini, bisa ngopi bareng, bisa ketawa di sini, berbagi ilmu sama kayak Om Fajar. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Demargo, Sesepuh Demargo, dan rekan-rekan semua telah memberikan kesempatan saya di sini. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah Jangan ngalangin. apa nikmat sehat, yang mana dengan sehat kita bisa kumpul dan di sini, amin. Saya pengen memberikan sedikit kata-kata evaluasi kemarin tes di CAD. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua dan berserta jajarannya dan rekan-rekan semua yang baik telah mensupport waktu, tenaga maupun biaya dan dukungannya datang keris. Jadi supporter kami. Ya, jadi dan mohon maaf bila mana kami belum bisa memberikan hasil yang terbaik karena ini soalnya kami hanya pertama meramaikan, keduanya ya sebagai mungkin pengalaman itu aja. Mungkin nggak perlu panjang dan lebar yang saya utarakan, itu aja. Bila mana ini mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.